Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nisha. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang dari luar dapat mempengaruhi pilihan arah dan suatu tindakan perusahaan, serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Di dalam lingkungan eksternal ini yang akan saya jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama tentang peluang, kedua tantangan, kompetisi industri, dan terakhir yaitu analisis kompetitor. Peluang dalam lingkungan eksternal. Pengertian peluang yaitu faktor eksternal dalam lingkungan bisnis yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam peluang yaitu market bisnis apa saja yang akan berkembang dan tren apa saja yang akan mendorong untuk orang-orang membeli lebih banyak barang yang kita jual. Yang ketiga, kita mencari tahu acara atau event apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan kita untuk menumbuhkan pengembangan bisnis. Yang keempat, kita mencari perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan kita secara positif. Kelima, kita mengidentifikasi jika perusahaan kita terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk yang kita jual. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan atau ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Akan tetapi, kita harus tetap mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dan menangani masalah yang akan terjadi ke depannya. Menghadapi tantangan atau ancaman dari faktor dari luar ini, yang pertama yaitu kita mengetahui siapa saja pesaing potensial yang dapat memasuki pasar kita. Yang kedua yaitu memastikan pemasok akan selalu dapat bahan baku yang kita butuhkan dengan harga yang cocok tentunya. Yang ketiga yaitu memastikan perilaku konsumen apakah berubah dengan cara yang berdampak negatif pada bisnis kita. Dan yang terakhir yaitu mengetahui tren pasar apa saja yang dapat mengancam bisnis kita. Selanjutnya yaitu kompetisi industri atau persaingan industri. Adalah perusahaan memandang pesaingnya lebih luas sebagai perusahaan yang membuat produk atau jenis yang sama. Berikut saya akan memberitahu beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persaingan industri, yaitu dengan mengidentifikasi seluruh pesaing yang ada. Tujuannya agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Dan beberapa aspek yang harus kita identifikasi yaitu pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman. Terakhir, yaitu mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari pesaing. Analisis kompetitor atau analisis pesaing. Analisis pesaing atau analisis kompetitor adalah bidang analisa strategis yang spesialisnya dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang perusahaan pesaing. Ini merupakan taktik penting untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing dan jenis ancaman apa yang mereka hadirkan bagi kesejahteraan finansial perusahaan kita. Beberapa contoh atau langkah-langkah untuk melakukan analisis pesaing. Yang pertama yaitu mengenali para pesaing. Kedua yaitu memonitor strategi media sosial pesaing. Karena pada saat ini media sosial banyak digunakan oleh perusahaan sebagai alat marketing. Selanjutnya yaitu analisa bagaimana pesaing memasarkan produk. Keempat, perhatikan struktur SEO pesaing. Yang kelima, mengetahui harga produk pesaing. Dan yang keenam yaitu melakukan analisis SWOT. Sekian penyampaian bab 2 yaitu tentang lingkungan eksternal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.